Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Ramzi Syahalam, praktikan golongan C1, Praktikum Budidaya Jaringan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada praktikum budidaya jaringan tanaman, alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian, bahan yang digunakan yaitu agar bening, gula pasir, ekstrak tauge, dan embrio jagung. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pembuatan tempat kultur. Tempat kultur dibuat sedemikian rupa dengan tertutup plastik agar pada saat kultur embrio tidak terjadi kontaminasi. Langkah selanjutnya yaitu sterilisasi. Sebelum melakukan sterilisasi, alangkah baiknya kita mencuci tangan kita agar terhindar dari kontaminasi. Sterilisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sterilisasi alat. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencuci botol kultur hingga bersih. Kemudian, botol kultur dikeringkan dan ditutup dengan penutup. Lalu, siapkan kertas saring yang telah dipotong 10 x 10 cm. Bungkus alat-alat seperti pisau cutter dan pinset dengan kertas bekas. Selanjutnya, masukkan botol kultur dengan alat-alat yang lainnya ke dalam panci presto. Sterilisasi dilakukan selama 15 hingga 20 menit. Sterilisasi yang kedua yaitu sterilisasi tempat. Tempat kultur yang telah dibuat kemudian disemprotkan menggunakan alkohol 70% dan dikeringkan menggunakan tisu. Pada praktikum kali ini, terdapat 3 perlakuan pembuatan media kultur dengan komposisi yang berbeda-beda. Perlakuan pertama yaitu air dan agar, perlakuan kedua yaitu air, agar, dan gula, sedangkan perlakuan ketiga yaitu air, agar, gula, dan bahan organik berupa ekstrak tauge. Dalam pembuatan media kultur perlakuan 1, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: pertama, masukkan aquades atau air sebanyak 500 ml. Setelah itu, masukkan agar-agar bening kurang lebih 4 gram ke dalam panci secara perlahan-lahan. Kemudian, panci tetap dipanaskan hingga kondisi air di dalamnya mendidih. Pada pembuatan media perlakuan kedua, masukkan air atau aquades sebanyak 500 ml. Kemudian, masukkan gula sebanyak 15 gram dan diaduk hingga larut. Setelah itu, masukkan agar-agar bening sebanyak 4 gram sambil dipanaskan hingga mendidih. Pada pembuatan media perlakuan ketiga, 100 gram tauge yang telah dicuci bersih direbus dengan 500 ml air atau aquades. Perebusan kurang lebih selama 1 jam. Air rebusan tauge berupa ekstrak, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Penyaringan dilakukan pada wadah yang bersih. Setelah proses penyaringan selesai, wadah kemudian ditutup dengan penutup. Setelah melalui proses penyaringan, ekstrak tauge kemudian dituangkan ke dalam panci dengan aquades. Perbandingan antara ekstrak tauge dengan aquades yaitu 1:1 dengan volume total yaitu 500 ml. Setelah itu, masukkan gula sebanyak 15 gram, kemudian diaduk hingga larut. Kemudian, masukkan agar-agar bening sebanyak 4 gram sambil dipanaskan hingga mendidih.
Media kultur tiap perlakuan dituangkan ke botol kultur sekitar 30 hingga 40 ml. Tiap-tiap perlakuan memiliki dua ulangan. Setelah dituang, tutup botol kultur dengan plastik tahan panas dan diikat dengan karet. Khusus media kultur perlakuan kedua terbagi lagi menjadi dua, yaitu dua botol kultur pertama ditutup dengan transparan menggunakan plastik tahan panas dan dua botol kultur lainnya tertutup dengan aluminium foil. Setelah botol kultur tertutup, selanjutnya tulis identitas dan jenis perlakuan pada kertas label. Setelah itu, kertas label ditempelkan ke botol kultur agar tidak tertukar satu dengan yang lain. Tahap selanjutnya, botol berisi media disterilisasi kembali menggunakan panci presto. Sterilisasi dilakukan selama 15 hingga 20 menit. Setelah disterilisasi, tempatkan botol berisi media pada ruangan yang bersih dan ditunggu 3-4 hari untuk memastikan tidak adanya kontaminasi. Dalam kultur embrio, benih jagung yang telah dicuci bersih dengan sabun dan dibilas hingga bersih, kemudian dituangkan dengan alkohol 70%. Setelah dituangkan alkohol 70% secukupnya, kemudian digocok menggunakan tangan selama 1 menit. Setelah larutan alkohol 70% dibuang, langkah selanjutnya adalah membuat larutan 20% Clorox dengan total volume 50 ml atau yang terdiri dari 10 ml Clorox dan 40 ml Aquades steril. Setelah larutan Clorox jadi, kemudian dituangkan ke dalam botol yang berisi benih jagung. Setelah larutan Clorox dituang, kemudian digocok kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit, buang larutan Clorox dan dilakukan pembilasan dengan Aquades steril sebanyak 3 kali. Kemudian pilih salah satu benih jagung. Benih jagung ini akan dipisahkan dengan endosperm dan akan diambil embrionya saja. Kemudian, pisahkan embrio biji dengan endosperm menggunakan cutter yang telah disterilisasi. Lalu, digunakan alas kertas saring yang juga telah steril. Proses pemisahan harus dilakukan dengan hati-hati agar embrio jagung tidak terpotong atau rusak. Setelah proses pemisahan dilakukan, maka didapat embrio jagung yang kemudian akan ditanam ke dalam botol kultur. Langkah selanjutnya, tanam 3 embrio per botol dalam tiap jenis media tanam yang telah disiapkan. Penanaman didekatkan dengan api bonsen agar menghindari terjadinya kontaminasi saat dilakukan penanaman. Setelah penanaman 3 embrio jagung selesai, maka botol kultur ditutup kembali.
Kemudian ditambah penutup berupa plastik wrap yang telah dipotong-potong sehingga tidak ada celah untuk kontaminan masuk ke dalam botol kultur. Langkah terakhir yaitu tulis label perlakuan dan simpan botol kultur dalam ruangan yang terkena cahaya. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi saat pengamatan in vitro kultur di ruangan yang telah steril. Setelah tanaman kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan di dalam botol kultur, kemudian dilakukan aklimatisasi. Aklimatisasi adalah masa adaptasi tanaman hasil kultur jaringan secara fisiologis maupun anatomis yang semula kondisinya terkendali yaitu in vitro menjadi kondisi lapangan yang tidak terkendali. Langkah-langkahnya yaitu botol kultur diisi dengan air. Kemudian, satu persatu bibit ditarik dengan hati-hati menggunakan pinset. Setelah itu, bilas akar dengan air. Tujuannya, pencucian bibit hingga bersih agar media yang ada hilang sebelum dilakukan aklimatisasi. Lalu, bibit ditiriskan di atas nampan yang dialasi kertas atau tisu bersih. Langkah selanjutnya yaitu penanaman bibit di dalam polybag dengan kedalaman 1 hingga 2 cm dari permukaan tanah. Aklimatisasi adalah tahapan paling kritis karena bibit sering mengalami kematian. Hal tersebut dikarenakan aklimatisasi merupakan peralihan ke lingkungan kelembaban yang lebih rendah, sehingga tanaman dapat mengalami transpirasi berlebihan dan mengakibatkan kekeringan. Untuk itu, dibuatlah sungkup dari botol plastik sebagai solusi dan upaya mengurangi penguapan yang ada. Setelah 2 hari, tanaman dipindahkan lagi ke tingkat naungan yang lebih rendah. Yang semula tanaman ditempatkan di lahan koridor rumah, kemudian dipindahkan ke teras halaman. Sekian video laporan praktikum budidaya jaringan tanaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.